Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home atau work from anywhere. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan menjalankan arahan pemerintah pusat terkait kebijakan work from home atau work from anywhere. Namun menurut Pramono saat ini Pemprov masih menunggu terbitnya peraturan menteri. Work from home, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian untuk pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan. Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah permennya segera dikeluarkan untuk pengaturan itu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Haneda, Tokyo, Jepang untuk melakukan kunjungan resmi perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan tiba pada Minggu malam pukul 19.10 waktu setempat. Presiden disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Jepang, Iwao Hori, Kepala Protokol Negara Jepang Tadayuki Miyashita. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir dan Atas Pertahanan Republik Indonesia di Tokyo Laksma TNI Hidayatur Rahman turut menyambut kedatangan Prabowo. Presiden Prabowo diagendakan untuk melakukan panggilan kenegaraan kepada Kaisar Jepang Naruhito. Selain itu, Kepala Negara juga dijadwalkan melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri atau PM Jepang Shinai Takaichi. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan ini juga akan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari perdagangan hingga pendidikan, pertemuan Prabowo dengan Kaisar Naruhito hingga Perdana Menteri Takaichi untuk memperkuat kerjasama. Dengan agenda beliau di Jepang, beliau akan memenuhi undangan pertemuan dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Jepang Takaichi. Tentu saja ini dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara yang telah berlangsung cukup lama, dan tentu saja Bapak Presiden akan berdiskusikan banyak hal strategis di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, dan tentu saja bidang pendidikan, dan berharap ke depan dapat ditingkatkan kerjasama. Sebelum berangkat ke Jepang, Presiden Prabowo Subianto menggelar pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Dalam pesta bertema Istana untuk Rakyat, pemerintah menyiapkan puluhan ribu paket sembako hingga panggung hiburan. Presiden Prabowo Subianto menggelar pesta rakyat bertemakan Istana untuk Rakyat di kawasan Monas. Acara ini menghadirkan bazar, pasar murah hingga panggung hiburan. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk berbagi kebahagiaan Idul Fitri khususnya bagi warga yang tidak mudik maupun pemudik yang telah kembali ke Jakarta. Pemerintah menyiapkan 20.000 paket sembako guna memastikan pemerataan bagi masyarakat. Acara ini juga diharapkan bisa meningkatkan kinerja UMKM. Kegiatan ini diharapkan bisa memperkuat peran dalam mendukung stabilisasi pasokan pangan bagi masyarakat. Kita merayakan Lebaran, tadi kita berikan kupon, 100.000 kupon, satu kupon itu Rp500.000. Jadi ada untuk sembako, ada juga untuk barang. Barangnya apa? Nah, sekalian juga untuk menghidupkan UMKM, pedagang-pedagang. Nah, dari ada pasar Tanah Abang, pasar Senen, pasar Ular, kemudian beberapa pasar lain se-Jabodetabek. Melalui Pak Menteri UMKM, Pak Maman, dibawa ke sini, mereka jualan, kita beli barangnya. Nah, kemudian masyarakat yang datang gratis diberikan kupon, kemudian mereka menukarkan kupon itu. Pemirsa, pemerintah memberlakukan peraturan yang mengatur batas usia pengguna sejumlah platform, di antaranya yakni X, Bigo Live, TikTok, hingga Roblox. Pemerintah memberlakukan
PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas pada Sabtu 28 Maret. Dua dari 8 platform dipastikan mematuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah, diantaranya yaitu X dan Bigo Live. Media sosial X menaikkan batas usia menjadi 16 tahun, sementara Bigo Live menjadi 18 tahun. Dua platform lain seperti TikTok juga berencana akan menonaktifkan pengguna berusia di bawah 16 tahun. Roblox juga akan melakukan penyesuaian fitur untuk pengguna di bawah usia 13 tahun hanya akan bisa bermain secara offline. Untuk saat ini kita perlu memberikan apresiasi kepada platform yang bersikap kooperatif penuh. Teman-teman sekalian, ada dua platform yang melakukan kooperatif penuh dalam pemenuhan kewajiban kepatuhan, yaitu yang pertama adalah platform X dan platform Bigo Live. Platform X telah mengumumkan perubahan batas usia minimum menjadi 16 tahun, dan ini sudah dilakukan jauh hari, yaitu sejak 17 Maret tahun 2026, yang disampaikan di halaman pusat bantuan. Pemirsa, berita selanjutnya soal MBG. Pemerintah memutuskan MBG akan disalurkan hanya 5 hari dalam sepekan. Setelah berjalan hampir 2 tahun, Badan Gizi Nasional menetapkan kebijakan baru terkait pembagian MBG bagi pelajar dan juga ibu hamil. Untuk para pelajar, selanjutnya MBG akan disalurkan selama 5 hari dalam sepekan atau dari hari Senin hingga hari Jumat. Keputusan ini diambil setelah rakortas virtual bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun menurut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, khususnya bagi daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal, dan daerah dengan resiko stunting tinggi, MBG tetap disalurkan selama 6 hari. Dadan menyebut langkah ini diambil untuk memastikan anak-anak di daerah khusus tersebut dapat tetap mengkonsumsi makanan dengan gizi yang cukup setiap hari. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi, dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Rilase, sampai jumpa.